Simak video ini hingga selesai, ambil manfaat dan hikmahnya. Watch this video until it's finished, and take the benefits and lessons. Kita kaji tentang kesurupan. We study about phenomena trance. Suatu fenomena yang tidak asing lagi di telinga kita, tentang orang kesurupan. A familiar phenomenon, since ancient times. Di mana seseorang mengalami hilang kesadaran diri, lalu melakukan hal-hal yang di luar alam sadar berpikir. As if there was something strange and mysterious beyond logic, which plays tricks on the human consciousness. Just like zombies, moving and chattering erratically. Bagaikan zombie saja, bergerak tak beraturan. Apakah fenomena ini termasuk penyakit gangguan, ataukah ulah dari sepak terjang yang dikatakan orang, adalah ulah sekelompok bangsa jin? This phenomenon is a disease, or is it the act of the creatures called jinn? Percaya atau tidak, hal ini sudah terjadi sejak zaman kenabian, dan sudah menjadi rahasia umum. Believe or not, this has become an open secret in any hemisphere. True and not, it all depends on the point of view of each individual, because of belief about something, could not possibly be forced. Benar atau tidaknya, semua itu tergantung sudut pandang masing-masing individu. Karena kepercayaan tentang sesuatu hal, tidak mungkin dipaksakan. True and not, it all depends on the point of view of each individual, because of belief about something, could not possibly be forced. Sebagian orang tertentu memang tidak mempercayai sedikit pun tentang hal-hal gaib seperti ini. Mereka menganggapnya tahayul, atau omong kosong. That is the way you live. Certain people simply do not believe in things like this, they found it superstitious, or bullshit, it's their right. Tapi, saat disuruh uji nyali ke kuburan sendiri di malam hari, tidak berani, atau banyak argumen, bla 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 dan bla bla, hehehehehe. Lucu juga rasanya. But oddly enough, when asked to test his guts in the burial at midnight, no one dared or would, funny reason too. Lebih afdolnya, jika kita menghubungi langsung pada yang kita sebut di atas tadi, yaitu Mr. Jin. Hello Mr. Jin. Hello juga manusia. Apakah benar kau yang selalu mengganggu jiwa manusia? Is it true that your people disrupt the human soul? Bisa jadi benar.
Tapi itu perbuatan jin yang tidak punya pekerjaan. Mereka berkomplot dengan para setan, lalu menjahili manusia, yang bisa dijahili saja. Lalu, bagaimana caranya agar manusia tidak mudah diganggu oleh golongan jahat dan usil itu? Suruh manusia taat pada perintah Tuhan, dan menjauhi semua larangannya, berbuat kebaikan kepada semua makhluk Tuhan, dan alam semesta ini. Apakah hanya itu saja? Selama iman dan keyakinan orang itu kuat kepada Tuhan, tidak akan mampu iblis dan setan mengganggunya. Oke, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Nona. Apakah keterangan jin itu memang benar adanya, atau salah? Mari kita telusuri lebih lanjut, dan bongkar fenomena kesurupan ini. Is it true that the jinn's explanation is true? Let's find out more, and unloading about this phenomenon. Kesurupan, atau kerasukan, jika ditelisik dari sudut pandang ilmu kejiwaan, atau psikologi, adalah di mana kondisi kejiwaan orang tersebut sedang mengalami goncangan, atau labil. Trance or trance, if examined from the point of view of psychology, is where a person's mental condition is experiencing a decline, or unstable. Dan proses pada kelabilan jiwa itu, ada yang disengaja dan dikehendaki sendiri, maupun tidak. Seperti pada acara atau ritual tertentu, di mana pesertanya harus mengalami kesurupan dahulu, agar prosesi acara itu makin sakral dan menegangkan. And the process on the instability of the soul, some naturally attack. But there are also those who deliberately want their own, as at a certain mystical event or ritual, which requires participants to enter, so that the ritual procession has a haunted tone. If you look at the science of metaphysics and science by means of the emptying power of the mind and soul, then do or interact with the subconscious, trying to open and take the wild power hidden between the two realms, make it a force. Jika melihat dari sisi ilmu metafisis atau sains, prosesi tersebut adalah kolaborasi jiwa dan pikiran, dengan melalui daya pengosongan pikiran dan jiwa, lalu melakukan interaksi pada alam bawah sadar, lalu menggali dan mencoba mengambil kekuatan yang tersembunyi di antara dua alam itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hal ini berbeda jauh, jika orang tersebut murni kesurupan, mereka pada kondisi transe tersebut tidak mampu mengendalikan kondisi pikiran dan jiwanya, sehingga kekuatan asing dan liar tak terdeteksi tersebut memporak-porandakan pikiran dan jiwanya, ditambah pengaruh dan sugesti dari energi luar. It is different. If the person is in a trance, they are in that condition, unable to control the state of mind and spirit, until that foreign and wild power ensnared him, plus the influence of suggestion from wild energy from outside.
Gangguan-gangguan seperti ini, janganlah dianggap sepele, dan dipandang sebelah mata. Besar kecilnya akan berdampak pada pola pikir dan kejiwaan orang tersebut, akan rentan rapuh, bila terkena suatu permasalahan dalam kehidupan. Karena gangguan ini membuat jiwa tidak stabil dan kokoh. Distractions like this, do not take it lightly, and underestimate it. Because of these factors, size can affect a person's mindset later in life, and make the stability of your soul fragile when facing a problem in life. Penasaran seperti apa penjelasannya? Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Gangguan-gangguan seperti ini, janganlah dianggap sepele, dan dipandang sebelah mata. Besar kecilnya akan berdampak pada pola pikir dan kejiwaan orang tersebut, akan rentan rapuh, bila terkena suatu permasalahan dalam kehidupan. Karena gangguan ini membuat jiwa tidak stabil dan kokoh. Distractions like this, do not take it lightly, and underestimate it. Because of these factors, size can affect a person's mindset later in life, and make the stability of your soul fragile when facing a problem in life. Kami juga merasa prihatin melihat fenomena orang kesurupan atau kerasukan. Maka kami akan memberikan satu ilmu pengetahuan dan tips untuk menghindari atau terhindar dari apa yang disebut kesurupan. In this case, we are concerned about that phenomenon, and we're going to give one science and tips to avoid being said to be in a trance. Pertama, atur atau kontrol pernapasan dengan teratur. Jika merasa seperti ada suatu kelainan pada diri, maka segeralah lakukan gerakan mencubit pada anggota tubuh, misalnya mencubit lengan tangan. Jika perlu, menggigit bibir sendiri, sampai kondisi kembali normal seperti biasa. First, regulate or control breathing regularly. If you feel something else feels different to yourself, then immediately do a pinching motion of the limb, for example pinching the arm. Or even if you need to bite your own lip to quell the foreign turmoil. Kedua, jika tubuh dan perasaan terasa mulai ada kelainan, segera hisaplah minyak atau sejenis mentol ke hidung, atau sejenis aromaterapi. Second, if the body and feelings begin to feel abnormal, immediately suck the oil or menthol, some kind of aromatherapy. Ketiga, gosokkan kedua telapak tangan dengan cepat dan cukup keras, sampai telapak tangan terasa hangat. Third, rub your palms together quickly and slightly hard, until the palms are warm. Keempat, tekukan ibu jari kaki ke bawah, sampai terasa agak sakit, sehingga perasaan yang tidak enak dan ekstrim itu hilang dengan sendirinya. Fourth, bend the big toes down until it hurts a little, until these other feelings disappear by itself. Selamat mencoba tips-tips tersebut, maka Anda tidak perlu meminta pertolongan pada orang lain, apalagi untuk mengobatinya, maka jadilah sang penolong untuk diri sendiri. Good luck with these tips. Then you don't need to ask other people for help to treat it. Sebab, obat yang manjur dan paten adalah diri Anda sendiri. Caranya, disertai tekad dan kemahuan kuat untuk bisa sembuh, maka semua masalah akan bisa teratasi dengan sendirinya. Because of the potent and patented drug, is yourself, accompanied by a strong determination and willingness to heal, all problems will resolve themselves.
Strengthen faith and confidence in the chest, always surrender to the Almighty. Amen. Perkuat iman dan keyakinan di dada. Berserah diri selalu pada Sang Maha Pencipta. Amin. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, bagikan atau share ke keluarga bahkan ke teman-temanmu dimanapun berada, agar mereka mendapat informasi, dan merasakan juga, apa arti hidup bahagia sebenarnya. Dan tunggu video kami selanjutnya, dan jangan lupa, like dan subscribe, juga aktifkan notifikasi loncengnya. If this video is useful for you, share with your family and friends, so that they feel it too. What is the true meaning of a happy life? And wait for our next video in Presiding Information. And don't forget to like and subscribe, also activate the bell notification. The journey of a love, in reaching for sweet dreams. Perjalanan sebuah cinta, dalam menggapai mimpi-mimpi indah.